Nasution tahu aja Pak. Nah, kita bisa belajar bagaimana Rasulullah berbisnis termasuk dalam mengisi kemerdekaan dengan konsepnya staff. Apa arti staff Pak? Staff itu bukan dalam istilah manajemen ada staff, ada lini. Ada direktur, ada stafnya. Tapi staff ada kepanjangannya. S-nya itu siddiq. T-nya tabligh. A-nya amanah. F-nya fatona. Ada guru SD ngasih pelajaran tentang sifat Nabi. Anak-anak tolong sebutkan sifat Nabi bersama-sama biar kompak. Yo, yang pertama anak siswa semuanya anak SD nyebutin siddiq. Yang kedua tabligh. Yang ketiga amanah. Yang keempat cicing mereka semuanya. Bahasa Jermannya itu cicing Pak. Diem aja. Ditanya anak-anak kenapa kamu pada diem semuanya. Yang keempat Pak Patona ditangkap KPK. Bukan itu yang maksudnya. Fatona cerdas. Siddiq artinya benar. Sidku orang yang sering melakukan amal kebaikan dikategorikan adalah sodako. Sehingga sedekah ini luar biasa. Dalam mengisi kemerdekaan bisa kita bersedekah. Apalagi kita sudah terbiasa terlatih di bulan Ramadan dengan bersedekah. Bersedekah jangan hanya di bulan Ramadan, kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Bukankah makna Syawal artinya peningkatan? Peningkatan amal ibadah, peningkatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu ibarat baterai handphone yang kita miliki, Pak. Kalau baterai handphone kita bagus, tidak soak, kira-kira bagus gak kita pakai itu handphone kita? Lama gak itu baterainya Pak kita pakai? Buat nelpon, buat SMS, buat BB, itu lama. Coba kita bandingkan dengan baterai handphone kita yang soak Pak, cepatnya. Ini boleh jadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ibarat baterai handphone. Pertanyaannya, apakah baterai handphone yang kita miliki baterainya ini masih bagus, iman kita masih kokoh, iman kita masih kuat, sehingga orang yang beriman kepada Allah tidak hanya dia melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan, dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Bulan Ramadan adalah riyadhah, latihan dia untuk melaksanakan amal ibadah. 11 bulan berikutnya adalah implementasi dari hasil dari latihan kita. Training dulu, latihan. Kalau kita belajar naik motor kan jatuh-jatuh kadang-kadang. Nah, yang berikutnya sudah terbiasa kita tidak jatuh lagi. Sebelum bulan Ramadan boleh jadi hati kita beku. Tapi masuk bulan Ramadan hati kita tidak menjadi beku tapi menjadi cair. Yang awalnya kita marah-marah sebelum bulan Ramadan, akhirnya masuk bulan Ramadan kita menjadi pemaaf. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu bulan apa hadirin hadirat? Bertepatan bulan apa? Bulan Ramadan. Ada yang menyatakan tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang menyatakan tanggal 9 Ramadan yang paling bagus menurut catatan dari kalenderan. Kalau kita melihat itu kurang lebih tanggal 9 Ramadan. Terlepas apakah tanggal 9 Ramadan, apakah tanggal 17 Ramadan, yang jelas bangsa Indonesia merdeka di bulan Ramadan. Harapannya bulan Ramadan itu menjadi semangat buat kita semuanya dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia sesuai dengan profesi jabatan kita masing-masing. Bapak-bapak, ada nggak yang jadi anggota dewan sini? Ada? Oh, nggak ada. Tapi coba kita lihat, anggota dewan ini kan mengamalkan ayat kursi ini Pak. Mengamalkan
Ayat kursi udah dapat ayat, ada dapat kursi, ayatnya lupa. Gimana anggota dewan mengamalkan ayat kursi, udah dapat kursi lupa dengan ayat. Artinya apa? Sudah dapat kursi lupa dengan janji-janjinya dengan rakyatnya. Lagi waktu menyalonkan dekat dengan musola, dekat beribadah kepada Allah, sudah jadi anggota dewan, buru-buru ke musola, ke masjid. Nah, untuk bila ini yang dikategorikan setelah dapat kursi lupa dengan ayat. Yang perlu kita ingat, saat mengisi kemerdekaan kita junjung kejujuran, sifat jujur dimanapun kita berada. Kadang-kadang ini kita sebagai suami kan kadang suka bohong sama istri. Betul atau tidak, Pak? Di sini ada nggak yang hobi beli burung nih? Pas beli burung nih, pas apa namanya Lebaran dia beli burung. Burung apa namanya? Burung entah itu poksai, burung yang nuri, burung apa ya? Dia beli 500.000 rupiah, bawa pulang karena dia hobi burung. Ditanya sama istrinya, ya beli apa ini? Beli burung. Berapa harganya? Karena dia beli 500.000 takut dimarahin sama bininya. Akhirnya dia bilang berapa? Ini burung beli 150.000 rupiah. Tetangganya ada yang nanya. Pas suaminya bekerja, dia ingat burung belinya berapa tadi, Pak? 150.000 rupiah. Ada yang nanya, ini burung beli berapa duit? Katanya 150.000 rupiah. Ya udah saya bayarin 250.000 rupiah, kata tetangganya. Nah, perempuan dia kan berpikir, untung ini. Akhirnya dijual tuh burung. Dia bilang untung berapa, kata pikiran istrinya? 100.000. Karena suaminya bohong, pulang ditanyain mana burungnya. Akhirnya kata istrinya untung cepet. Untung cepet, untung 100.000. Maksudnya kemarin kan kata ayah, kata bapak, atau nyebutnya kata abi, itu burung belinya 150.000 rupiah. Lah mama jual jadi berapa? 250.000 rupiah. Untung berapa? Cepet, bukan cepet, saya belinya 500. Ya, ini gara-gara apa, Pak? Enggak jujur. Hendaknya kita jujur dalam tindakan apapun. Suami sayang dengan istri, istri sayang dengan suaminya. Insya Allah kita dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tentram, nikmat. Sakinah itu asalnya sakan, tempat tinggal. Orang yang di rumahnya itu timbul komunikasi, saling percaya, saling memahami, saling mengerti, timbul sakinah. Berapa banyak rumah tangga yang ada saling curiga, tidak saling sayang, tidak saling terbuka, akhirnya sering tadi tidak jujur. Makanya kalau ibu-ibu ingin disayang oleh suaminya, ibu-ibu dulu sayang kepada suami ibu. Betul atau tidak? Bapak-bapak ingin disayang oleh istrinya, harus sayang dulu terhadap istrinya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingin disayang oleh anaknya, ingin diperhatikan oleh anaknya, sayang dulu, perhatikan anak dulu kita. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah 17. Ini kan bicara tentang 17 Agustus. Surah 17 surah apa ini? Surah Al-Isra. Surah 17 ayat 7 yang Allah telah tegaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, pada dasarnya buat siapa berbuat baik? Buat diri kita sendiri, bukan buat untuk orang lain. Wa in asatum falaha, jika kamu berbuat buruk bukan untuk orang lain, tetapi buat diri kita sendiri. Kita menanam kebaikan, kita yang akan menuai kebaikan. Gak usah jauh-jauh lah.
Di sini bisa kita lihat ada tukang jeruk. Tukang jeruk kalau dia baik terhadap pelanggannya, itu secara sederhana timbangannya benar. Betul atau tidak, Pak? Jeruknya asam dibilang asam, jeruknya manis dibilang manis. Bahkan dia berikan pelayanan yang prima, 3S. Senyum, salam sapa, bagus, baik. Bahkan ketika bulan Lebaran, bulan Syawal, dia berikan itu bonus kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sering beli. Kira-kira bapak-bapak beli lagi nggak kalau mau beli jeruk itu kira-kira, Pak? Kalau pedagangnya baik sama kita semuanya, balik lagi nggak kira-kira? Pasti kita balik lagi. Inilah yang Allah tegaskan, orang yang berbuat baik, pedagang yang baik kepada penjualnya, kepada pembelinya, maka pembeli pun akan berbuat baik, menjadi pelanggan setia. Tapi kalau seandainya penjualnya nggak baik, timbangan 1 kilo jadi 7 on, banyak kan begitu di pasar-pasar nih saya lihat. Pasar Ciputat, ya Allah, harganya sama, bahkan naik mahal. Udah begitu kadang-kadang udah kita pilih yang bagus ditambahin, dipindahin. Barang yang jelek, yang busuk dioplos. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pulang, ya Allah, kita timbang, ini timbangan. Kalau belinya 1 kilo, kalau belinya 100 kilo, Pak, bagaimana? Masya Allah, pasti kita akan bilang saya nggak akan beli lagi itu. Sehingga ketika penjualnya berbuat tidak baik, maka kita pun sebagai pembeli tidak berbuat baik. Oleh karenanya yuk dalam mengisi kemerdekaan apapun jabatan kita, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kita berada, hendaknya kita ingat kepada Allah. Mumpung kita masih diberikan panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika memiliki harta, jabatan, kenikmatan, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau kita lupa kepada Allah, kita dikategorikan bukan orang-orang yang memperoleh kemerdekaan, bukan orang-orang yang memperoleh kesuksesan, bukan orang-orang yang memperoleh kemenangan, tapi kita memperoleh kerugian yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi kemerdekaan ini. Ketika memiliki harta, jabatan, kenikmatan di dunia ini, apa sebabnya kalau kita lupa kepada Allah? Faulaika humul khasirun. Kita termasuk orang yang merugi, bukan orang yang memperoleh kemenangan, bukan orang yang memperoleh kesuksesan dan lain sebagainya. Faulaika humul khasirun. Mereka termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan Allah telah tegaskan dalam surah Al-Asr. Apa bunyinya Pak surah Al-Asr, Pak? Wal asr. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu dijelaskan oleh Allah. Demi masa kita masih muda, kita masih diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan iktani muhamsan qabla homsin. Pergunakan waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Di antaranya apa? Waktu mudamu sebelum tuamu, waktu hidupmu sebelum meninggal dunia kita. Ini kan diingatkan, kita hidup di dunia ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepala kita yang awalnya hitam, alhamdulillah sekarang sudah ada warnanya, Pak. Berubah jadi apa, Bu? Jadi putih. Ini namanya KPU. Apa itu? Bukan Komisi Pemilihan Umum yang lagi pada